Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Gilang Suherman dengan NPM 07133. Di sini saya akan mempresentasikan program rental kamera. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kelas diagramnya ya. Pada kelas diagram kali ini terdapat 3 package, yaitu package yang pertama entity, package yang kedua model, dan package yang ketiga adalah main class, yaitu rental kamera. Pada package entity ini terdapat sebuah abstract class, di mana abstract class ini itu merupakan induk dari kelas-kelas petugas entity dan pelanggan entity. Pada abstract class rental kamera ini terdapat parameter ID, nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon. Di sini nih abstract class memiliki turunan extend, yaitu petugas entity. Petugas entity ini, nah di sini nih terdapat relasi antar objek ya, di mana objek dari induk kelas ini diambil oleh turunan kelasnya, dan di sini ditambahin get ID. Terus yang selanjutnya, abstract class ini memiliki turunan lagi, yaitu pelanggan entity. Di pelanggan entity ini terdapat parameter sewa dan kembali dengan tipe data date. Selanjutnya, nah ini memiliki turunan lagi, yaitu daftar pelanggan entity. Pada daftar pelanggan entity ini merupakan kelas yang juga turunan dari, nah di sini nih maksudnya daftar pelanggan entity ini tuh berelasi ya antar objek di pelanggan entity dan abstract class entity, dan ini juga menghubungkan pada kamera entity. Pada daftar pelanggan entity ini terdapat pelanggan entity is verified dengan tipe data boolean, indeks kamera, dan dengan tipe data integer. Sini. Setelah itu masuk ke package model ya. Nah, di package model ini terdapat kelas interface, di mana kelas interface ini tuh juga merupakan induk dari kelas-kelas model kelas-kelas yang lainnya. Namun kelas interface ini penurunannya yaitu implementasi. Jadi petugas model, pelanggan model, dan juga daftar model ini adalah implementasian dari model interface ini, di mana pada menu petugas model ini dari tiga kelas ini harus ada atau harus terhubung ya, bagian dari metode di model interface ini, yaitu metode view dan metode check data dengan parameter ID dan nama. Oke, setelah pada kelas model ini terdapat ArrayList, penggunaan ArrayList, yaitu petugas entity ArrayList ini adalah relasi antar objek petugas entity dengan petugas model, dan ini petugas entity ArrayList juga relasi antar objek model entity dengan pelanggan entity, model dan entity. Jadi inheritance gitu. Nah, daftar pelanggan model ini juga merupakan inheritance ya antara daftar pelanggan entity dan daftar pelanggan model. Oke, selanjutnya masuk ke main class rental kamera. Nah, pada main class ini, di main class ini bisa memanggil ya semua kelas yang ada di package. Misalnya di package model dan package entity ini bisa terhubung jadi satu melalui main class ini rental kamera, yaitu terdapat parameter
petugas model, pelanggan model, dan daftar pelanggan model. Pilihan kamera, maaf, jadi saling terhubung gitu. Oh ya benar ya. Terus pilih kamera integer, parameter cek pelanggan int, dan parameter cek anggota tipe data integer. Oke, sampai di sini penjelasan diagramnya. Kita masuk ke main programnya. Itu yang pertama. Nah ini terdapat abstrak rental kamera kelas abstrak. Nah di sini pada package entity ini menggunakan import header ini sebagai header, import Java text simple date format dan Java util date. Di sini fungsinya untuk menampilkan ya format tanggal dan format util date. Oh ya, menampilkan format tanggal. Jadi tanpa ini tanggalnya nggak bisa masuk. Tipe data date itu nggak bisa muncul. Nah, setelah itu masuk ke public abstract class dengan parameter ID, nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon. Ini merupakan tipe data protected string ya. Setelah itu membuat konstruktor baru public abstract rental kamera dengan parameter ID, nama ini, terus this ID ini untuk menyimpan ID, nama, alamat, nomor telepon, dan identitas. Setelah itu membuat lagi konstruktor baru. Di sini fungsinya apa? Untuk get ID dan set ID. Fungsinya untuk menyimpan dan supaya bisa sebagai turunan gitu loh. Salah. Di sini itu merupakan turunan program ya, dimana program yang berjalan dengan normal itu bisa berjalan gitu. Pada string get ID ini merupakan objek ya, objek relasi, itu bisa saling terhubung di subclass bawahnya. Yaitu setelah ini masuk ke kamera entity. Kamera entity ini fungsinya untuk inputan mereknya saja. Ini nanti bisa dipanggil di daftar pelanggan entity. Nah, daftar pada kelas daftar pelanggan entity ini terdapat parameter is verified dan int indeks kamera dan juga pelanggan. Di sini tipe data is verified adalah boolean, di mana nilai dari boolean ini hanyalah true or false. Setelah itu membuat konstruktor indeks kamera dengan parameter indeks kamera, dan ini parameter turunan dari induk pelanggan entity pelanggan. This index ini untuk menyimpan di pelanggan sama. Setelah itu masuk ke pelanggan entity. Pada kelas ini masih tetap di package entity ya, tapi pada kelas ini tuh untuk menginputkan tanggalnya, membuat simpanan tanggal. Nah ini tuh adalah turunan dari kelas abstrak kamera entity, yaitu kalau turunannya itu atau anaknya dari induk kelas itu menggunakan extend dengan super parameter ID, nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon ini. Terus masukkan ini sama untuk nah override ini yaitu relasi antar objeknya, enkapsulasinya gitu. Setelah itu masuk ke petugas entity. Nah pada petugas entity ini override get ID untuk juga termasuk turunan dari abstrak rental kamera. Override ini sama yang tadi ya, ini adalah turunan dari kelas abstrak gitu, dimana antar objeknya ini saling berelasi. Ini mengambil data yang ada pada abstrak rental kamera ini.
yaitu get ID. Setelah di package entity kita masuk ke package model. Pada package model ini yang pertama kita membuat model interface. Nah, model interface ini tuh juga merupakan induk ya dari semua kelas model. Semua kelas juga merupakan induk sih. Di sini itu memiliki method view dan method check data, di mana check data ini terdapat parameter ID dan nama. Nah, ID dan nama ini bisa saling terhubung di subkelasnya nanti, saling terhubung. Jadi relasi antar objek ini, objek ID nama ini yang ada pada rental kamera ini. Oke, setelah membuat model interface kita masuk ke pelanggan model. Nah, pelanggan model ini merupakan turunan dari kelas interface model, di mana turunan ini tuh namanya implements. Harus mencantumkan apa yang ada di interface. Di sini adalah view dan check data. Nah, di sini terdapat pelanggan model, terdapat import entity pelanggan entity. Berarti ini tuh terhubung ya. Terdapat relasi antar pelanggan entity dan pelanggan model. Terus Java Text Simple Date Format, ini Java Util ArrayList ini untuk membuat ArrayList baru, untuk membuat penyimpanan baru berupa pelanggan entity ArrayList. Terus masuk ke metode pelanggan model. Nah, pada void method insert ini, void insert dengan parameter pelanggan entity ini terdapat override, enkapsulasi dari view dan check data. Di view ini terdapat perulangan entity di mana memunculkan ID, alamat, nomor identitas, tanggal sewa dan kembali. Get ID, get alamat, get identitas yang ada pada entity, pada pelanggan entity ini, yang tersimpan pada pelanggan entity. Sama cek data juga. Nah, di sini terdapat public entity, pelanggan entity. Ini itu untuk menyimpan ya. Menyimpan get pelanggan entity ArrayList dengan tipe data index integer. Setelah masuk pelanggan model ke petugas, selanjutnya ke petugas model. Nah, di petugas model ini juga termasuk turunan dari implementasi model interface. Turunannya dari model interface. Tapi di petugas model ini membuat ArrayList baru, yaitu insert petugasnya. Setelah itu enkapsulasi override void view, menampilkan ID nama yang ada pada ini, termasuk relasi antar objek yang tadi yang tersimpan di petugas entity ArrayList. Yang tersimpan di petugas entity ini disimpan di petugas entity ArrayList. Jadi model ini gunanya untuk menampilkan gitu loh, menampilkan data yang disimpan di entity tadi dan berelasi gitu antar objeknya. Setelah itu ke daftar pelanggan. Nah, pada daftar pelanggan ini terdapat daftar pelanggan entity. Nah, dan juga kamera entity. Di sini nih daftar pelanggan entity dan kamera entity ini saling terhubung pada daftar model ini. Nah, di daftar model ini membuat juga termasuk turunan dari model interface. Membuat ArrayList baru, daftar pelanggan, gunanya untuk insert data pelanggan. Dan daftar data pelanggan ArrayList. Di sini terdapat ID, daftar pelanggan, get ID. Nah, ini tuh terhubung pada daftar pelanggan entity ini tadi. Ya, saling terhubung dulu, terenkapsulasi. Nah, ini tuh untuk fungsinya itu sama ya kayak tadi ya. Untuk menyimpan buat main. Setelah kita membuat model dan entity-nya, kita masuk ke main class-nya. Nah, di main class ini kita memanggil semua
entity dan model yang saling terhubung ini untuk terhubung di main class, yaitu rental kamera. Nah, pada kelas rental kamera ini membuat metode baru, yaitu petugas model, pelanggan model, dan daftar pelanggan model, dan private static scanner input ini untuk inputannya, dan int pilihan kamera ini untuk pilihan kameranya, parameter cek pelanggan dan cek anggota ini untuk pengecekan ya. Oke, selanjutnya masuk ke public static void main string. Nah, rental kamera data sama dengan new rental kamera method. Nah, ini membuat metode baru rental kamera dengan menampilkan data view menu. Data view menu ini ada pada model interface ya. Oh, bukan sih, ini sih metode view menu baru, membuat baru. Loop, perulangan, masuk. Selamat datang di rental kamera, ada login, daftar pelanggan, lihat pelanggan, lihat petugas, lihat data kamera, dan stop. Perulangan do, jika memilih satu masuk ke login, terdapat pilihan login petugas atau login pelanggan. Nah, jika pilih login petugas masuk ke metode data petugas dan login anggota. Jika tidak, menu ke metode login. Jika pilihannya 2, masuk ke metode register. Jika pilihannya ketiga, masuk ke metode view model. Nah, ini di sini objeknya berrelasi ya. Terus else if kamera entity ini tuh relasi antara objeknya dengan kameranya. Jika pilihannya bukan dari 1 sampai 4, maka dia akan stop. Oke, yang pertama pada metode data petugas ini terdapat ID-nya 01, 02, 03 dan namanya adalah Astrid, Sabrina, dan Alex. Alamatnya Mojokerto, Sidoarjo. String ini merupakan string array ya. Terdapat perulangan untuk bisa untuk bisa ditampilkan gitu loh, urut. Karena kalau nggak ada perulangan ini yang muncul hanyalah data yang terakhir. Terus terdapat metode register. Pada metode register ini terdapat parameter ID, input next, nama, alamat, dan lain-lain. Nah, ini tuh disimpan di pelanggan entity buat baru. Nah, ya ini ID, nama pada pelanggan model. Setelah itu pada metode login, void login, ID dan nama. Nah, di sini terdapat cek pelanggan dan pelanggan model, yaitu cek data, ID, nama. Nah, ini tuh terdapat relasi ya, enkapsulasi inheritance di model interface ini, yaitu cek data. Terus selamat datang, get nama, cek pelanggan, daftar pelanggan model, cek ID, cek data ini juga termasuk di model interface. If jika belum memilih kamera, maka masuk ke metode daftar kamera. Oh, ini jika pilihannya salah, jika belum terdaftar gitu. Jika sudah, maka akan muncul di sini terdapat nama, ID, nomor identitas. Ini nanti muncul di daftar pelanggannya yang tadi udah diinputkan. Setelah itu masuk ke daftar kamera. Pada metode kamera ini terdapat perulangan kamera entity ini ya. Yang ada di kamera entity ini nanti dimunculkan gitu loh. Muncul nanti ada pilihannya. Terus pilihan kameranya kan, insert data pelanggan, daftar pelanggan entity, pilihan kamera. Terus login anggota. Ada terdapat metode void login anggota ini, ada ID dan nama. Nah, di sini nih login anggota ini merupakan apa ya? Relasi dari objek
objek apa? Objek data petugas tadi yang kita dibuat baru dengan disimpan di cek anggota, get nama. Setelah itu masuk ke view-nya untuk menampilkan pelanggan modelnya tadi yang udah disimpan. Lalu update is verified, masuk ke metode update is verified. Nah, ini metode update is verified itu isinya ID sama nama, outputan ID sama nama, cek pelanggan. Nah, ini terus apakah udah diverifikasi apa belum gitu, cek pelanggan. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini adalah menu pertama ya pada program kali ini. Yang pertama kita daftar dulu sebelum login, daftar pelanggan. ID-nya 12, namanya Dio, alamatnya Johor, input nomor identitasnya itu nomor 123, nomor teleponnya 089, tanggal sewanya itu tanggal 27 12 2020, sebulan. Tanggal kembalinya itu 28 12 2020, satu hari aja. Nah, setelah kita daftar, kita login dulu. Login pelanggan, masukkan ID-nya tadi 12, namanya Dio. Nah, ini setelah kita masuk login, masuk selamat datang Dio. Di situ Anda belum memilih kamera. Ini kita masukkan ke pilih kamera ya, milih Canon. Nah, setelah itu kita lihat data kameranya. Kita login dulu apakah kita udah memilih kamera atau belum. ID-nya 12, namanya Dio. Nah, ini dia. Di sini bisa kita lihat ya. Ini itu berarti sudah ada, kita nyewa kamera Canon D dengan harga 70.000. Verified-nya false. Nah, ini masih belum diverifikasi. Untuk verifikasinya kita masuk ke login admin dulu. Login petugas dengan ID-nya 03 Alex. Nah, selamat datang Alex, ini masuk. Setelah itu ID-nya 12 dengan nama Dio. Ini untuk memverifikasi. Jika sudah, kita lihat kameranya, data kameranya muncul. Kita lihat daftar petugasnya. Nah, muncul ID-nya Street Alex. Nah, kita login ke tadi, apa pelanggannya, apakah sudah diverifikasi apa belum. Nama Dio. Nah, ini is true. Berarti pelanggan sudah diverifikasi gitu loh untuk sewa kamera, dan akan kembali pada 12 bulan 4 tahun 2022. Oke, sekian presentasi dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.